Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun kita berada, semoga sehat selalu ya guys. Semoga teman-temanku yang lagi sakit cepat sembuh, biar bisa kerja kembali. Terus berdoa diiringi dengan usaha. Ada tiga cerita mantan TKW dari Arab Saudi dan Taiwan ya guys. Mereka yang pernah kerja di luar negeri tapi gagal, dan Mbak TKW Taiwan ini belum sempat kerja guys. Ini ceritanya dari Mbak TKW Taiwan asal Indonesia. Mbaknya ini belum sempat kerja. Sebelum masuk ke Taiwan, kita ini proses dulu di PT. Sebelum proses dulu di PT, kita ini melakukan medical dulu guys. Medical bahwa kalau kita ini benar-benar fit, sehat jasmani dan rohani, kayak gitu ya guys. Setelah proses di PT, mbaknya ini terbanglah ke Taiwan. Setelah nyampe Taiwan medical ulang, dan mbaknya ini dinyatakan punya penyakit sepilis guys. Ternyata sepilis itu sejenis penyakit kelamin, dan akhirnya mbaknya dinyatakan unfit dan diharuskan pulang lagi ke Indonesia. Dan PT juga harus diganti rugi karena biaya pemberangkatan Mbak TKW ini kan melalui potong gaji, dan mbaknya itu harus memikirkan itu guys. Ya, dibilang salah 100% sih enggak ya, soalnya di Indonesia juga medical kok bisa lolos gitu loh. Katanya sih mbaknya ini ketularan sama suaminya yang masih masa pengobatan penyakit kelamin itu. Suaminya itu punya penyakit itu dalam pengobatan, dan mbaknya ini masih mau tetap berhubungan tanpa pengaman. Seharusnya pakai pengaman atau gimana gitu loh, atau jangan dulu. Ya, ini ambil hikmahnya aja buat kita semua untuk lebih berhati-hati lagi ya guys. Cuman heran aja sih, kayak hamil kemarin itu, kok di Indonesia lolos sampai Taiwan itu pada unfit semua. Kayak Mas TKI juga itu cowok cacingan lah, paru-paru lah, flek lah. Terus ini ada cerita lagi dari mantan TKW Arab Saudi ya guys. Mbak TKW ini asal Cilacap. Ceritanya mbaknya ini udah ex Arab Saudi itu 5 tahun guys, pulang ke Indonesia. Pulang itu nggak punya apa-apa guys, tapi malah mbaknya itu menjadi ODGJ kayak gitu guys. Dan yang lebih parahnya lagi, mbaknya itu pulang nggak bawa duit, udah nggak ada lah, nggak ada bekasnya kayak gitu. Terus ditambah lagi ODGJ, ditambah lagi mbaknya ini mengidap penyakit HIV, positif HIV. Yang namanya manusia itu kan terus berusaha diiringi dengan doa ya guys. Hidup ini memang pilihan, kadang kita ini memilih jalan pintas untuk sesuatu apa yang menjanjikan keindahan, tapi tidak memikirkan risiko jangka panjangnya. Dan ini juga ada cerita Mbak TKW asal Arab Saudi. Yang kedua ya, mbaknya ini udah kerja itu sekitaran 13 tahun di Arab Saudi guys. Tadinya punya rumah, punya perabotan, serba mewah, pokoknya termasuk sukses lah. Nggak tahu kenapa tiba-tiba secara cepat, dan jalannya itu kayak secepat kilat gitu loh guys. Habis semua, dan akhirnya mbaknya ini memutuskan hidup itu jauh dari perkampungan, kayak gitu guys. Jauh dari tetangga, menyendiri gitu loh. Kita ini nggak boleh seuzon ya sama orang, itu nggak boleh seuzon. Kita harus berusaha. Kalau bisa ini ya guys, kita ini usaha merantau. Pikirkan jangka panjangnya, efeknya gitu loh guys. Kerja itu biar sedikit, yang penting halal, yang penting berkah. Jangan menjatuhkan orang lain, jangan merugikan orang lain kayak gitu loh guys. Jadi rezeki itu biar awet. Ini cerita pribadi ya, kita tidak boleh seuzon ya guys. Temanku di Hongkong juga ada yang alami seperti ini. Tadinya kerja itu 2 tahun dia udah bisa beli segalanya. Mobil ada 3, empang, terus sawah, terus rumah itu bagus. Nggak taunya temanku ini menggantikan posisi bu bosnya yang udah meninggal. Jobnya kan jaga anak, melahirkan lagi, dan bu bosnya itu udah nggak ada. Jadi dia itu menjadi
pengasuh si bocil plus pengasuh bapaknya. Setelah temanku sakit ini ditendang guys, katanya habis buat berobat.